Halo Sobat Mandaya, kembali lagi di Live Health Podcast bersama saya Nina. Dan pada hari ini saya ditemani sama salah satu dokter cantik kita nih di Mandaya, Dokter Nia Novianti Siregar, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik gitu. Apa kabar? Halo Dokter Sobat Nia? Mandaya. Kebetulan kali ini nih kita pengen ngebahas suatu terapi gitu ya. Kalau orang kan identiknya yang namanya kanker itu pasti kanker kemo gitu kan, identik tuh, maksudnya kayak orang taunya tuh kalau kanker tuh kemo gitu kan. Padahal sebetulnya kalau untuk pengobatan sistemik sendiri itu kan nggak cuma kemo ya dok ya, ada imunoterapi, ada juga terapi target gitu ya. Nah Sobat Mandaya, hari ini kita akan membahas perbedaan ketiganya itu apa sih gitu kan sama dokternya, jadi supaya teman-teman juga nanti bisa tahu gitu ya apa perbedaan ketiganya, dan ketika misalnya suatu hari atau suatu saat membutuhkan pengetahuan itu, entah untuk diri sendiri misalnya atau untuk keluarga atau teman, nanti bisa diinfokan gitu ya ke yang lain informasi yang tepat gitu ya. Nah, oke, kita mulai nih dok, ngomongin kemoterapi gitu. Itu sebenarnya apa? Karena aku tahu orang familiar nih sama istilahnya, tapi nggak banyak yang benar-benar tahu gitu. Kemoterapi itu sebenarnya apa? Jadi aku jelasin dulu ya dok. Boleh. Ya. Jadi intinya kalau terapi kanker itu ada 2 jenis. Dia yang lokal itu contohnya radiasi atau operasi. Jadi benar-benar fokusnya adalah di tumor induknya itu gitu. Nah, sementara yang kedua adalah terapi yang bersifat sistemik. Jadi sistemik itu kita memberikan obat-obatan yang nanti efeknya bukan hanya ke kanker di primernya aja, tapi bisa ke seluruh tubuh. Dan efek sampingnya juga bisa kena ke organ lain seperti itu. Nah, kemoterapi itu sebenarnya bagian dari si terapi sistemik tadi, gitu dok. Nah, kemoterapi itu apa sih? Jadi dia kalau kita sebutnya nama lainnya kemoterapi itu agen sitotoksik karena dia membunuh si sel kankernya itu. Nah, kerjanya apa? Kerjanya itu melalui proses siklus selnya itu dok, gitu. Jadi kan kalau sel itu kan dia punya siklus, ada fase G sampai nanti fase M, balik ke G lagi. Nah, itu nanti si obat kemo itu kerjanya di situ sehingga dia nanti membunuh si sel kankernya. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong obat, nah obatnya itu apakah selalu diinfus atau ada yang diminum atau gimana dok? Betul. Jadi pertanyaan bagus tuh. Jadi kemoterapi itu memang mostly itu pemberiannya lewat infus. Infusnya bisa lewat apa? Bisa lewat chemoport, bisa lewat CVC, vena sentral. Paling sering kita pakainya perifer ya, karena paling gampang gitu. Nah, tapi selain intravena, itu kita bisa juga dok memberikan lewat oral. Ada beberapa obat kemo tertentu dia bisa lewat minum, walaupun memang nggak banyak dok pilihannya begitu. Lalu selain itu bisa juga dengan pemberian-pemberian lain, misalnya ada yang topikal, ada juga yang pemberiannya intratekal atau intravesika atau intraarterial dan lain-lain. Jadi memang sekarang itu seiring perkembangan zaman tuh nggak cuma infus aja dong pemberian kemo, walaupun memang sampai detik ini yang terbanyak tetap lewat infus. Gitu. Membayangkan kemo tuh kayak serem gitu ya dok ya, maksudnya dari segi efek samping, kemudian ya kita tahu lah, maksudnya kalau pasien-pasien kanker biasanya ada efek samping rambut rontok lah dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kemoterapi itu sendiri gitu dok ya, itu apakah semuanya akan mengalami kondisi yang sama atau enggak? Karena saya lihat kadang ada yang rambutnya rontok, kadang enggak, kadang ada yang kayak lemes banget tapi ada yang enggak juga gitu. Itu gimana tuh dok? Iya benar. Kalau kita ngomongin kemo yang benar-benar kemoterapi itu efek sampingnya sebenarnya ada yang spesifik organ tergantung obat kemonya, ada yang efek samping general. Yang general tuh contohnya apa? Misalnya kayak sariawan, mual muntah, rambut rontok, itu yang umum. Atau ya malaise atau kita sebutnya lemes pasiennya, itu efek samping yang umum yang hampir semua obat kemo menimbulkan efek samping seperti itu. Ada juga yang dia organ spesifik, misalnya obat kemo tertentu kayak cisplatin, dia lebih berbahaya untuk ginjal, nefrotoksik, sehingga kita harus hati-hati, harus kasih cairan banyak, atau golongan-golongan antrasiklin seperti doxorubicin. Nah itu efek sampingnya ke jantung, makanya pasien yang mau di kemo itu kita harus echo dulu, pemeriksaan jantung dulu. Ada juga yang ke paru, seperti misalnya bleomycin gitu. Nah, jadi memang ada efek samping yang obat-obat kemo tertentu tuh dia ada menyerang organ tertentu. Tapi dok, sebenarnya sih apakah pasti semua pasien mengalami itu? Sebenarnya jawabannya tidak ya, karena dia kan ada persentase. Dan zaman sekarang kan obat-obat suportif juga sudah semakin berkembang. Jadi kayak obat anti mual muntah udah semakin bagus-bagus. Kemudian
obat-obat untuk tata laksana efek samping lainnya, misalnya kayak yang sering juga leukositnya turun, HB-nya turun, itu juga sudah banyak obat untuk mencegah itu gitu. Pilihannya sudah ada banyak, jadi efek sampingnya sudah bisa diminimalisir. Sebetulnya kalau dari sisi dokter Kahom sendiri gitu dok ya, gimana pertimbangannya ketika ngeracik si obat kemo itu dan mungkin orang banyak nggak ngeh gitu bahwa kemoterapi dikasih obat, tapi kan obatnya tuh harus diapain dulu, harus ya itu tadi diracik dulu, dimasak dulu lah ibaratnya gitu kan. Nah itu gimana prosesnya itu dok? Ya, jadi memang gini dok, kalau misal untuk penyakit-penyakit kanker itu kayak misalnya kanker paru itu atau kanker usus atau kanker payudara itu sebenarnya kita udah ada panduan internasional ataupun yang lokal. Jadi di sana kita dipaparkan, oh kalau kanker tipe ini, kanker paru tipe ini nanti obat pilihan kemonya ini A B C D E. Nah, itu kita sebenarnya pilih dari situ. Nah, tapi tidak segampang itu gitu menentukannya ya, karena memang sebelum kita memilih, kita pertama harus tahu dulu ini kankernya jenis yang mana, selnya yang mana, stadiumnya berapa, dan satu lagi yang penting juga kondisi pasiennya. Misalnya, kemo ini seharusnya pakainya 3 obat, tapi kondisi pasiennya kayaknya ringkih ya, frail gitu, atau udah usia lanjut. Nah kita harus pertimbangkan kurangi, misalnya jadi cuma 2 obat atau 1 obat seperti itu. Atau misalnya pasiennya harusnya mendapatkan kemo ini, tapi ternyata jantungnya jelek kondisinya atau pompa jantungnya menurun, jadi kita harus ganti obatnya yang lebih aman untuk jantung. Jadi itu memang semua walaupun ada panduannya internasional ataupun lokal, kita tetap kembali kepada kondisi pasiennya. Itu makanya dok, sebelum kita kemo itu benar-benar wajib dilihat pasiennya, dilihat performance statusnya gimana nih, masih bisa nggak untuk melaksanakan fungsi hari-hari, frail nggak pasiennya kayak gitu. Lalu kita lihat juga tuh fungsi-fungsi organnya, makanya pasti kalau kemo pertama tuh agak lama ya pemeriksaannya, karena kita harus benar-benar make sure, meyakinkan ini pasiennya layak untuk kemo. Terus kira-kira bisa nggak kemo dengan regimen kombinasi atau cuma 1 obat, atau bahkan dosisnya harus kita modifikasi. Seperti itu sih dok. Jadi memang yang dilihat dan dinilai itu sebelum kita kasih protokol kemo itu banyak gitu. Jadi ibaratnya kalau Kahom tuh ya mungkin kalau dokter bedah itu kan kita lihat keterampilan tangan nih. Tapi kalau dokter kemo mungkin kayak itu tadi ya, analisisnya itu dok, kayak benar-benar mikirnya tuh benar-benar diituin satu-satu gitu supaya bisa mendapat racikan yang paling tepat untuk si kanker tersebut gitu. Betul. Nah, kalau kemo sendiri itu biasanya berapa lama dok, dan berapa atau apa ada siklusnya kah atau gimana gitu? Oke, sebenarnya sih kalau misal untuk kemoterapi itu rata-rata kita di 21 hari, tapi ada juga beberapa regimen yang diberikannya per 14 hari, ada yang 7 hari, itu memang berbeda-beda tergantung regimen, tergantung protokolnya, tergantung obatnya dok. Itu cuma memang mungkin Sobat Mandaya pernah dengar, iya tiap 3 minggu memang banyaknya itu rata-rata per 3 minggu atau 21 hari, tapi ada juga beberapa kayak misal untuk yang kanker usus itu ada yang per 14 hari, atau ada kanker misalnya kanker empedu dia diberikannya setiap 7 hari. Jadi memang berbeda-beda tergantung protokol sama regimen kemoterapinya gitu. Cuma memang ada basicnya sih dok, kenapa dikasih 21 hari, karena umumnya itu kan efek samping itu yang terberat itu titik nadirnya itu di 14 hari. Jadi kita butuh 7 hari untuk recovery, makanya sebabnya dikasihnya per 21 hari. Memang rata-rata sih paling banyak yang 21 hari. Tapi itu biasanya berapa lama? Misalnya apakah berapa 6 kali bulan gitu ya? Atau berapa gitu? Itu tergantung lagi, tergantung stadium, tergantung kita tujuannya mau apa, apakah neoadjuvan atau adjuvan, apakah paliatif gitu. Jadi kalau misalnya neoadjuvan kita berikan misal apa nih, payudara 6-8 siklus sebelum operasi, atau kalau adjuvan 4-6 siklus. Itu beda-beda banget tuh, tergantung kankernya apa, targetnya apa. Kalau untuk yang paliatif, nah paliatif juga kita bukan berarti nggak ngasih terapi sama sekali, karena ada juga kita tetap memberikan gitu untuk controlling biar kankernya nggak progresif. Nah itu bahkan kalau paliatif tuh bisa kita berikan terus-menerus selama nggak toksik ke pasiennya gitu sih. Jadi memang tergantung kita mau targetnya apa gitu. Mungkin Sobat Made juga mungkin ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu gitu ya. Berarti bisa aja yang kemo itu sebagai pengobatan pendahulu dulu, dikecilin dulu kankernya biar bisa dioperasi gitu. Betul. Betul, ada juga yang ya mungkin kalau
kanker-kanker yang nggak bisa dioperasi, kanker darah gitu misalnya, berarti memang itu tujuannya lebih ke pengobatan utamanya gitu dok ya. Jadi memang kita tadi sebelum kita kasih kemo kita harus tahu dulu nih rencana kemonya itu target perannya apa. Ada juga jadi nih kita sebutnya neoadjuvan. Neoadjuvan tuh jadi kita melakukan sebelum dia radiasi, misalnya pada nasofaring atau dia sebelum operasi, misalnya pada kanker payudara yang udah terlalu besar sehingga nggak bisa direseksi langsung, itu kita kecilin dulu. Gampangnya sih seperti itu ya dengan kemo ataupun terapi sistemik lain. Atau juga adjuvan udah dioperasi tapi mungkin batas sayatannya belum bersih atau ada keterlibatan kelenjar getah benihnya cukup banyak sehingga resiko kambuhnya tinggi, jadi kita meminimalisir resiko kambuh dengan pemberian kemo, namanya adjuvan. Jadi udah ada terapi primer baru kita tambahin kemonya gitu. Ada juga yang memang kemoterapi itu sifatnya primer gitu, misalnya apa, pada kanker darah atau kanker limfoid kayak limfoma gitu. Maka dari itu tadi contohnya leukemia, nah itu memang obatnya ya kemoterapi yang utamanya seperti itu. Jadi kita bilangnya kemoterapinya sifatnya primer. Ada juga yang sifatnya paliatif, jadi kita tahu nih, oh ini kansernya memang udah stage 4, udah stage 4, jadi target sembuhnya kecil, jadi kita berikan kemo hanya untuk mengendalikan aja sih dok, biar dia nggak makin progresif kansernya gitu. Mungkin aku mau loncat dulu nih dok gitu, ke pengobatan sistemik yang lain nih yang tadi di awal kita udah sebutin gitu kan. Tadi kemo dia minum obat atau masukin obat lewat infus untuk nyerang kankernya, tapi juga bisa mempengaruhi organ-organ di sekitar dia gitu lah. Nah bedanya sama imunoterapi apa tuh dok? Memang kan terapi sistemik banyak nih Sobat Mandaya ya. Paling umum yang paling jadul itu kita kemoterapi, tapi masih dipakai nih sampai sekarang karena memang dia ya efektif untuk berbagai macam kanker gitu. Tapi sekarang karena kemo tadi kan banyak banget efek sampingnya, jadi akhirnya timbullah penelitian-penelitian baru, akhirnya dibikin gimana ya caranya biar nggak banyak nih efek sampingnya. Ya udah kita bikin lebih spesifik nih terhadap sinyal-sinyal kanker tertentu, itu kita sebut terapi target. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya dok. Ada lagi berikutnya, oh ternyata terapi target juga beberapa kondisi resisten gitu. Ya udah akhirnya timbullah, ya udah kita gimana caranya memanipulasi biar imunitas pasiennya nih yang bunuh kankernya gitu. Nah itulah kita sebut imunoterapi. Bedanya apa sih sebenarnya? Nah kalau terapi target sama kemo itu kan kita kasih obat, obatnya nih dok yang bunuh si sel kankernya gitu. Kalau imunoterapi beda, kita kasih obat juga nih ke pasiennya, tapi obatnya itu tujuannya untuk membangunkan kembali atau mengaktifasi kembali imun pasiennya yang dibikin tidur sama si sel kanker. Jadi kanker tuh pintar banget, bukan cuman bisa nyebar kemana-mana, tapi dia bikin sistem imun pasiennya itu jadi nggak kenal. Harusnya kan idealnya tuh kan kanker tuh kan benda asing, harusnya imun kita bunuh kan si sel kanker. Ngelawan lah ya. Betul, nah cuman kanker itu karena banyak banget reseptornya tuh akhirnya kena ke imun kita, akhirnya imun kita nggak kenalin dia nih, jadi diem aja nih. Nah tujuan imunoterapi itu adalah membangkitkan kembali biar imun kita mengenali kanker itu sebagai musuh, sebagai benda asing. Gampangnya kayak gitu, akhirnya imun kita bisa bunuh sel kanker. Harapannya sih kayak gitu dok. Jadi selain dibangunkan gitu, juga diperkuat berarti dok ya? Ya, jadi dia yang tadinya sistem imun kita nggak kenal sama kankernya jadi kenal lagi nih. Oh ini ternyata ini benda asing nih, saya harus bunuh. Gampangnya sih kayak gitu dok. Jadi memang tujuan imunoterapi itu bukan dianya langsung yang membunuh kanker, tapi melalui aktivasi imun kita lagi gitu sih dok, lewat reseptor di sel imun kita. Itu juga pakai sama administrasinya pakai minum dan suntik dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak, cuma memang rata-rata ya bentuknya infusion ya. Cuma ada juga sekarang kan makin berkembang yang kayak CAR T-cell segala macam ya dok. Dok, misalnya ada pasien sakit kanker, misalnya payudara lah gitu, atau kanker darah gitu. Yang dia nggak bisa dioperasi, berarti kan memang terapinya sistemik aja gitu kan. Nah, apakah kemudian ketiganya itu baik kemoterapi, imunoterapi maupun terapi target itu bisa menjadi pilihan bagi pasien atau enggak dengan kondisi pasien yang sama, atau kayak pasien ini bisa di kemo tapi nggak bisa di terapi target gitu, atau gimana penentuannya gimana? Iya. Oke, jadi sih kalau prinsipnya kalau kemo itu logikanya harusnya bisa ke semuanya gitu ya. Logikanya gitu. Cuma kan tadi kan dia toksik ya. Jadi pada beberapa kondisi
dia bukan jadi pilihan utama gitu. Pada kondisi apa sih gitu? Misalnya kita udah tahu oh ini kayak kanker payudara nih, ternyata dia yang dominan adalah yang reseptor hormonnya atau yang reseptor HER2-nya. Jadi yang kita kasih ya terapi target, entah itu terapi hormonnya atau terapi anti HER2-nya, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu mekanisme yang mendasari si kanker itu adalah mekanisme signaling tertentu yang udah ada terapinya, maka obatnya sebenarnya terapi target itu. Gitu sih dok. Plus minus kemoterapi, bisa dia sendiri, bisa juga dikombinasi sama kemoterapi agar lebih efektif. Kayak gitu. Atau misalnya kayak kanker paru nih mutasi EGFR-nya positif, jadi terapi utamanya ya si anti EGFR itu. Kemo bisa nggak bisa, tapi bukan pilihan utama lagi. Jadi kalau misalnya dia udah resisten sama obat-obat si tirosin kinase inhibitor untuk si mutasi itu, barulah kita pilih yang terakhir kemo. Jadi kalau kita udah tahu ada sinyal tertentu yang udah ada obatnya yang memang jadi dasar signaling kanker itu, kita utamain itu dulu gitu dok. Jadi lebih spesifik ya. Bener. Nah, imunoterapi sendiri bisa jadi pilihan, tapi memang kan nggak semua kanker saat ini bisa imunoterapi, karena untuk imunoterapi itu pertama kita lihat udah ada studinya belum gitu. Karena kan kalau kita ngomongin obat kanker tuh kita nggak cuma yaudah deh kita coba-coba, kan nggak kayak gitu. Pasti kita harus lihat udah ada clinical trialnya belum, udah ada uji kliniknya belum gitu. Kalau memang sudah ada dan terbukti efektif, baru kita bisa berikan. Karena kan kita harus ada basisnya kan dok, gitu, harus ada alasan kenapa kasih. Udah di panduan internasional, udah jelas penelitiannya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya selain itu juga untuk imunoterapi itu ada syarat-syarat tertentu nih, kita harus cek apakah reseptor untuk imunoterapinya positif. Misalnya kayak kita mau ngasih anti PD-1 atau PD-L1, berapa nih reseptornya di sel kankernya. Karena kalau ternyata reseptor negatif kita kasih nggak ada gunanya, gitu. Karena kan obatnya juga nggak murah ya dok. Jadi kita pasti nggak asal-asal kasih, kita harus pastikan kemungkinan besar kalau kita kasih obat ini dia akan efektif kayak gitu. Jadi memang yang dinilai banyak gitu dok. Tapi memang bisa dikombinasi antara misalnya imunoterapi campur kemo atau terapi target campur kemo. Itu sekarang udah eranya memang ke situ, karena tadi kan kayak kita bilang ya, kanker tuh pinter banget, sinyalingnya banyak, reseptornya banyak. Jadi sekarang karena udah makin maju, penelitian udah makin canggih-canggih, akhirnya kita berusaha nyerang dari segala sisi. Iya benar-benar. Apakah kemudian ketika diserang dari segala sisi itu durasi pengobatannya bisa jadi lebih cepat atau kankernya jadi lebih? Enggak juga sih kalau untuk durasi ya, karena kan dia kalau kita kembali lagi ke tadi yang omongan awal yang siklus sel itu kan sel itu kan ada jutaan sel dan nggak semuanya ada di fase siklus yang sama, itu makanya kita harus kasih berulang-ulang biar dia kena gitu. Nah terus udah gitu rata-rata sih kalau untuk terapi-terapi baru justru pemakaiannya panjang, cuma kan harapannya efek sampingnya lebih minimal kalau terapi target gitu ya dok. Nah kenapa sih harus dikombinasi gitu dan pakainya lama? Harapannya tadi sih dok, karena kan kanker itu kan dia pinter gitu ya, terus udah gitu jadi dia punya banyak mekanisme akhirnya resisten apa. Jadi makanya kita berusaha nih gimana caranya kita kombinasi biar lebih efektif membunuh si sel kankernya gitu. Nah tapi kalau terapi target sama imunoterapi sendiri itu biasanya diberikannya kayak per 21 hari juga atau enggak dok? Itu tergantung terapi targetnya. Ada yang dia bentuknya tablet kayak yang tadi untuk paru dipakai terus-terusan minum tiap hari kayak gitu. Beda-beda sih. Ada juga yang kayaknya kayak infus, misalnya kayak payudara yang anti HER2 ya dia per 21 hari bisa bareng obat kemonya, atau dia sendiri misalnya dia udah untuk maintenance aja gitu. Jadi tergantung jenisnya sih dok. Kan kalau misalnya pengobatan sistemik gitu ya, itu apakah kalau targeted terapi dan imunoterapi sendiri juga efek sampingnya ya maksudnya tadi kan dokter bilang gitu bahwa mungkin lebih sedikit daripada kemo gitu ya, atau mungkin lebih minimal, tapi apakah tetap ada juga? Tetap ada dong. Kayak misalnya imunoterapi, ini suka ada salah kaprah ya, bilangnya imunoterapi itu nyantai, maksudnya lebih santai, lebih ringan. Enggak juga sih sebenarnya, itu harus hati-hati karena kan dia membangkitkan imunitas tubuh kita. Jadi kadang-kadang ada kayak gejala atau efek samping kayak autoimun gitu, entah secara umum gejalanya atau di organ-organ tertentu. Misalnya kayak saya pernah dapat pasien, dikasih terapi target, imunoterapi untuk kanker empedu, kantong empedu, ternyata habis itu dia ada
hepatitis autoimun misalnya gitu. Jadi tetap akan ada efek sampingnya, tetap bisa ada efek samping. Cuma memang mungkin frekuensinya nggak sesering kalau kita pakai kemo yang rambutnya rontok, buta. Karena kan rata-rata pasien khawatir sebenarnya. Benar-benar. Kayak gitu sih. Oke, tapi balik lagi mungkin ya kalau untuk saat ini gitu ya, maksudnya udah banyak terapi atau pengobatan untuk mengatasi efek sampingnya itu sendiri gitu kan. Benar. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya. Karena juga sekarang, ini mungkin saya nggak tahu apakah udah ada statistik yang untuk di Indonesia atau gimana gitu, tapi apakah misalnya untuk kanker-kanker tertentu gitu ya, tingkat kesembuhannya dengan kemo atau dengan terapi target atau dengan imuno itu meningkat dari tahun ke tahun gitu dok? Pastinya iya dok. Kenapa kan orang teliti terus kan, karena harapannya dengan makin kita tahu nih sinyal-sinyal apa saja sih yang terlibat dan obat-obat baru. Jadi yang dulunya misalnya angka kesembuhannya dengan kemoterapi konvensional tuh 60%, kalau kita kombinasi dengan terapi target meningkat jadi 80%. Pastinya seperti itu, udah makin berkembang. Yang dulunya dianggapnya nggak bisa disembuhkan, jadi harapan kesembuhannya lebih tinggi. Cuman balik lagi, kita harus lihat nih, kita ketemu sebenarnya yang paling berpengaruh tuh salah satunya ketemunya di stadium berapa gitu. Karena walaupun misalnya pilihannya banyak, tapi kalau misalnya ketemunya udah di late stage, udah stadium 4, udah metastasis multiple, nah itu kan pasti harapan kesembuhannya menurun. Tapi bukan berarti nggak ada obatnya ya. Sekarang tuh udah banyak banget pilihannya. Cuma memang untuk melihat kemungkinan sembuh itu dia ada banyak faktor. Bukan hanya pilihan pengobatan aja, tapi juga stadiumnya stadium berapa. Makin awal makin bagus. Makanya kan kita nggak kayaknya mungkin udah bosan ya ngomongin deteksi dini, tapi memang sepenting itu gitu, karena makin jalan deteksi dini, makin stadium awal ketemu, harapan sembuhnya itu bisa sampai 95%, 90% ke atas gitu. Tapi ya memang dengan obat-obatan baru ini, imunoterapi, terapi target yang tadinya mungkin kesembuhannya hanya 40%, 50% jadi meningkat gitu. Karena kan harapannya lebih efektif terapinya. Gitu sih. Oke, tadi kan mungkin sedikit TMI gitu ya. Tadi sebelum kita mulai shoot, tadi kan dokternya sempat cerita gitu ya. Baru ketemu pasien yang nggak mau di kemo. Gitu. Itu maksudnya kan kadang banyak kekhawatiran orang-orang ya dok ya. Gitu. Mulai dari ntar rambutnya rontok, ntar badannya sakit, ntar apa efek sampingnya dan lain sebagainya gitu. Tapi sebetulnya apa yang biasanya dokter Nia sampaikan ke pasien-pasien yang ragu dok, itu gimana dok? Biasanya ada nggak pengalaman gimana pasien-pasien yang tadinya ragu nih untuk kemoterapi atau untuk imunoterapi, target terapi, kemudian akhirnya dia menjalani itu dan akhirnya sembuh gitu, akhirnya bisa membaik kondisinya, dan selama ini dokternya itu meyakinkannya gimana gitu? Itu PR banget ya dok sebenarnya ya, bukan cuma saya tapi dokter-dokter lain juga, karena memang kan di Indonesia itu sendiri itu kekhawatiran untuk terapi kanker tuh masih besar. Betul. Mungkin ya saya nggak nyalahin juga, karena memang kan nggak banyak yang tahu bahwa terapi kanker tuh di Indonesia udah berkembang gitu. Nah makanya akhirnya dia satu lagi nih takut kalau ke dokter nanti ketahuan disuruh macam-macam, pada akhirnya datangnya justru udah terlambat gitu. Nah cara meyakinkannya memang nggak bisa satu kali ya dok ya. Kadang kita kan kalau sekali pertemuan kita nyampein diagnosis, terus kita harus lihat juga nih kondisi pasiennya, ada yang denial, ada yang memang udah nerimo kayak gitu. Tapi kalau dia memang dari awal sudah denial tipenya, nah itu agak susah, jadi butuh diyakinkan berkali-kali. Tentunya saya pertama jelasin dulu penyakitnya, ini tipe kankernya apa, pilihan pengobatannya apa gitu. Kalau kemo efek samping gimana. Nah cuma memang kalau pasien-pasien seperti ini kita nggak bisa nih ngomong ke pasiennya aja, tapi kita harus pendekatan keluarga. Makanya memang pendampingan keluarga atau caregiver tuh perlu untuk menguatkan pasien, karena kan pasien tuh kan kadang takut menjalani terapi kanker tuh apa sih, kena efek samping. Jadi kita juga harus jelasin, oh nanti efek sampingnya ini, tapi bisa diminimalisir dengan segala macam pengobatan gitu. Nah satu lagi juga tadi dok, memang lingkungan orang-orang sekitar, keluarga itu, dukungan keluarga itu berpengaruh banget untuk pasien kuat menjalani terapinya. Jadi kita memang kalau pasien-pasien yang sulit seperti ini kita harus pendekatan keluarga. Kayak gitu sih dok, mau nggak mau kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya terus terang ke pasien, oh ini efek sampingnya begini-begini. Kita nggak boleh awal lah ya. Benar, kita nggak boleh umpetin kan, karena pasien berhak tahu.
terapinya apa, tujuannya apa, berapa kali, efek sampingnya apa. Jadi pasien juga lebih siap gitu dalam menjalani terapinya. Gitu. Kalau misalnya memang benar-benar sulit, nggak ada salahnya kita konsul ke sejawat kita, misalnya psikiatri atau psikolog kayak gitu. Karena memang beberapa pasien ada gangguan cemas atau gangguan penyesuaian, memang butuh pendekatan itu gitu. Oke. Nah tadi kan itu tadi gitu ya, maksudnya banyak pasien yang cemas gitu. Aduh kemo nanti kayak susah, maksudnya kayak takut gitu kan, nanti gimana nih fasenya gitu. Iya kan. Tapi sebetulnya kenyataannya gitu, apakah ketika kemo tuh nanti akan ada fase naik turunnya gitu, misal kayak DBD gitu. Kalau DBD kan kayak nanti pas lagi demam tinggi-tingginya tuh sebenarnya kata udah mau sembuh katanya kan gitu tuh. Atau kalau pas lagi justru habis demam habis itu baikan itu justru lagi bahaya-bahayanya, nah gitu tuh kan ada tuh kalau DBD. Nah, kalau ketika fase kanker, ketika udah di kemo atau udah menjalani terapi sistemik, itu ada fase kayak siklus naik turunnya gitu nggak sih dok? Ada. Jadi memang kalau seperti ini dari setelah praktek gitu. Nah jadi kalau kita lihat yang pertama tuh lumayan ya, karena kan dia kayak kaget kan pertama kali menjalani terapi. Lalu kapan lagi tuh? Jadi biasanya kalau sekali tuh udah dikasih terapinya, pasiennya udah tahu, ini ternyata saya baik-baik aja, ternyata nggak seberat itu, jadi dia lebih santai. Cuma memang yang namanya kemo itu kan kumulatif ya, akhirnya numpuk terus. Nah jadi kalau saya perhatikan tuh di siklus-siklus terakhir kemo, misalnya di siklus 4, 5, 6 tuh efek sampingnya lebih berasa di pasien. Itu kalau dari siklusnya. Tapi kalau dari harinya sendiri, umumnya tuh yang terberat tuh di 7-14 hari pertama tuh. Kalau itu udah lewat, nanti di 7 hari kemudian sudah recovery, biasanya pasiennya udah kayak balik sehari-hari lagi, seger lagi. Cuma memang kalau dari penuturan pasien yang berat banget tuh di 7 hari pertama, ada juga yang prolong sampai 10-14 hari, habis itu baru dia balik lagi ke sehari-hari. Makanya memang kadang kita kasih obat mual muntah tuh kan karena seringnya 7 hari, jadi ya kita kasih untuk 7 hari, kadang dilamain sampai 10 hari tergantung pasiennya. Tapi memang rata-rata yang terberat di situ sih dok. Oke. Kalau dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya, terapi sistemik sendiri tuh maksudnya pasiennya tetap bisa kayak misalnya kalau yang mau harus kerja masih bisa kerja, atau misalnya melakukan kegiatan itu sebenarnya masih bisa kan dok? Bisa banget. Itu tadi makanya kalau pasiennya itu sebenarnya udah lebih acceptance terhadap penyakitnya dan terapinya, itu dia biasanya ya udah lebih ready. Efek sampingnya kalau saya perhatikan memang nggak seberat kalau dia dari awal sudah cemas, sudah reluctant, udah denial. Nah itu dia kayak mual muntah itu pasti faktor-faktor psikologis itu ada berpengaruh juga ya. Makanya kalau dia lebih nerimo itu biasanya bisa lebih diminimalisir gitu. Tapi bisa kerja nggak? Bisa banget, bisa dong. Cuma emang kadang-kadang kan kalau dia lemes atau mual muntah jadinya lebih kayak nggak kuat ya untuk ke kantor gitu. Nah jadi kadang kita tetap kasih kayak surat sakit untuk istirahat 3-5 hari pasca kemo gitu, atau beberapa pasien yang agak prolong 7 hari. Tapi kalau dia kuat sih sebenarnya nggak ada masalah dengan obat-obat yang kita berikan, efek sampingnya teratasi ataupun muncul ringan sih silakan aja, boleh kerja kok gitu. Kan sekarang bukan eranya, tadi kan udah makin canggih, obat-obatnya juga udah makin bagus-bagus, jadi kita sih menjalani hari-hari kayak biasa aja gitu. Cuma memang yang harus diperhatikan kan beberapa obat kemo itu kan bikin leukosit turun kayak gitu. Jadi kalau leukosit turun kan imunitasnya turun. Jadi harus hati-hati kalau kita di lingkungan yang rame. Baiknya sih saya saranin pakai masker pasiennya. Jangan ke konser-konser dulu. Kalau mau jalan-jalan ke mall silakan, tapi pakai masker gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk dari segi makanan atau kayak boleh olahraga atau enggak dan lain sebagainya tuh boleh. Nah, saya selalu edukasi pasien kemo saya. Pasti kan tanya tuh, pasien tuh rata-rata nanya, dok saya pantangannya apa gitu. Kalau saya pribadi, kalau dia lagi program kemo, itu kan dia akan ada mual. Udah deh makan aja dulu, yang penting bersih, yang penting matang, dan disarankan yang real food mungkin gitu kan. Kita kan menghindari yang olahan-olahan ya gitu. Jadi silakan aja mau makan apa, mau makan daging bukan berarti nggak boleh, tapi memang yang dihindari kan daging olahan, yang kalengan atau yang diawetkan gitu. Tapi kalau kayak bahan makanan tertentu yang penting matang, bersih, pengolahannya silakan aja. Kasihan kan kalau pasiennya udah kemo mual muntah terus kita nggak boleh ini nggak boleh itu, karena sering
sekali tuh nanti jadi dari keluarga, dari tetangga, dari saudara Iya, tuh. bener-bener. Jadi ya, oh nanti katanya nggak boleh ini nggak boleh tuh. Akhirnya pasiennya bingung, malah nggak makan apa-apa, lemes gitu. Dan kalau ngomongin real food tuh nggak hanya real food kayak maksudnya Mentah kayak gitu di ya. luar negeri Maksudnya misalnya kayak misalnya kayak sayur gitu. sayur atau kayak alpukat pakai chia seed apa Oh enggak iya, kayak maksudnya kayak ampun, sayur sop juga real food kan dok real food, yang penting kita beli bahan, masak langsung gitu tuh nggak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Yang penting bukan yang diawetkan, yang kalengan kayak gitu ya dok. Nah dok mungkin menuju ke akhir percakapan kita nih, ada nggak dok update terbaru dari pengobatan sistemik ini dari terapi target, imunoterapi atau kemo gitu, update terbarunya apa yang exciting mungkin yang bisa kita nantikan dan apakah udah ada di Mandaya atau belum gitu, mungkin boleh di kasih kisi-kisi gitu. Ya alhamdulillah ya sebenarnya sih sebenarnya kita tuh Indonesia tuh udah bisa banyak loh gitu. Di imunoterapi di Mandaya udah bisa, kemoterapi apalagi, terapi target juga kita pilihannya udah banyak, nggak usah takut. Yang di guideline internasional kita bisa upayakan ada di sini gitu untuk terapi target. Nah, yang exciting lagi kita mau akan ada transplantasi juga untuk sumsum tulang. Itu juga bagian dari terapi sistemik atau terapi sel ya, bagian dari terapi kanker juga. Kita mau ada terapi tadi transplantasi atau cangkok sumsum tulang dan juga lagi proses membangun program Kartisel di sini gitu. Oke. Nanti kapan-kapan mungkin kita harus podcast boleh, ya. Boleh. Karena mungkin hampir pasti belum banyak yang tahu ya ini gunanya buat apa, kayak apa gitu. Dan itu kayak butuh waktu sendiri untuk ngobrol, kayak panjang tuh dok ngomongnya tuh, panjang banget. Tapi itu exciting news dan harus tahu sih. Kita maksudnya, wah nanti kapan-kapan mungkin perlu dibawa ke labnya Mandaya ya. Boleh. Itu karena lab kita ya pokoknya bagus deh, ntar kalau bisa ada waktu kita tunjukin ya dok ya. Bener. Nah, tadi ada satu yang dokter mention cukup menarik juga gitu. Mungkin saya mau cerita sedikit gitu ya ke Sobat Mandaya bahwa di sini sempat ada gitu ya pasien yang membutuhkan terapi sistemik gitu ya. Sebelumnya menjalani pengobatan di luar negeri gitu ya. Begitu ke sini itu takutnya obatnya nggak ada, misalnya di luar negeri pakai obatnya apa, di Indonesia masih jarang atau nggak ada gitu, tapi ternyata Mandaya bisa mengusahakan untuk ada gitu ya, untuk disamain nih terapinya, atau kita usahain ternyata butuhnya obat yang di Indonesia belum ada, adanya di apa, tapi kita bisa usahain untuk ambil kesini lah gitu ya. Untuk diberikan ke pasien tuh bisa diusahakan dan didiskusikan, yang penting konsultasi dulu aja gitu dok ya. Iya betul. Oke dok, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan terakhir gitu ya buat Sobat Mandaya gitu yang mungkin masih ragu mau kemo, mau terapi target atau mau imunoterapi, apa yang kira-kira bisa mereka pertimbangkan atau mereka lakukan gitu. Oke, jadi Sobat Mandaya jangan takut, terapi sistemik itu sekarang udah berkembang banget, nggak cuma kemo konvensional, tapi juga ada tadi terapi target, ada imunoterapi, kita bisa akses di sini di Indonesia, terutama di Mandaya. Nggak usah takut, diskusikan dulu dengan dokternya, jangan asumsi dulu, jangan denger dari luar dulu, konsultasi aja dulu ke dokternya. Kita akan sampaikan efek sampingnya apa, kemungkinannya apa, pilihan apa yang tepat buat pasiennya. Jadi nggak usah takut, konsultasi aja, datang ke sini. Yang penting kita usaha sama-sama untuk treat cancernya gitu. Oke, thank you banget dokternya atas waktunya hari ini gitu. Tadi udah tadi soalnya FYI dokternya kesini tuh pasiennya lagi lumayan banyak hari ini, terus tadi ada visit juga, disempet-sempetin main ke Live Health Podcast. Thank you banget dokter Nia atas waktu dan pengetahuannya pada hari ini. Jadi nanti kita mungkin kapan-kapan bisa podcast lagi dok ya untuk membahas yang lain-lain nih. Main-main klub Boleh, kita ya. Boleh nanti kita main klaim Karti. Oke, thank you Sobat Mandaya sudah menyaksikan Live Health Podcast episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.